pulang, Gus Idam yang mau pulang itu lewat depanku pas Mbak. So Jadi menang ya Mbak. nggak dapat tempat Mbak, aku di bawah kayak hutan-hutan. Oh, di Gitu. iku Sorsengon. Sorsengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Serba Serbi Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, teman-teman, kali ini kita lagi ada di suasana kafe gitu ya. Nah, ini kita akan ketemu dengan salah satu fans dari Gus Idam. Nah, mbaknya ini adalah mahasiswa dari Tulungagung. Nah, ini mbaknya ini ngefans banget dengan Gus Idam. Nah, seperti apa sih kenapa bisa ngefans? Terus seperti apa mbaknya itu untuk memandang Gus Idam itu seperti apa? Nah, yuk ikuti kita. Assalamualaikum. Mbak siapa Waalaikumsalam. Mbak? Sama namanya? Namanya Mbak Maya. Oh, Mbak Maya. Nah, Mbak Maya ini berasal dari mana Mbak? Saman asalnya? Aslinya. Dari Sumber Gempol Tulungagung. Oh, dari Sumber Gempol Tulungagung. Nah, Mbak, ini kan aku kan ada saudara nih. Dengar-dengar itu Samen ngefans banget ya dengan Gus Idam. Nah, itu apa sih Mbak yang membuat sampean bisa ngefans banget dengan Gus Idam itu apa? Jadi ini cerita dulu ya Mbak. Jadi dulu itu sebenarnya ngefans sama Gus Idam itu belum lama. Jadi kurang lebih paling masih 4 bulanan. Awal mula tahu Gus Idam itu dari temanku. Jadi temanku itu kayak ngajak, ayo lihat pengajiannya Gus Idam. Pertama kali itu lihat di Tulungagung. Waktu Gus Idam dapat undangan dari anak-anak Pondok Tebu Ireng. Di situ. Terus aku cari-cari lah di TikTok siapa sih Gus Idam. Habis cari-cari akhirnya Stalking berangkat. lah ya Mbak, Iya. bahasa kerennya. Terus akhirnya lihat di sana itu kan ruame banget Mbak. Aku dapat tempatnya itu di paling belakang. Di pengajian Gus Idamnya Iya, itu. tempatnya kan di apa? Di jalan gitu kan. Ya, itu paling belakang. Ya nggak bisa lihat. Pas itu kondisinya juga hujan. Maksudnya nggak bisa ketemu dengan Gus Idamnya Ya, atau jauh, lihatnya jauh. Pak, dari oh, panggung dari tempat duduknya itu. Terus akhirnya lah kok pas itu pas mau pulang, Gus Idam yang mau pulang itu lewat depanku pas Mbak. so Jadi menang itu ya Mbak. itu pas lihat langsung ternyata ya orangnya Masya Allah ganteng. Iya itu Mbak. Habis itu pengen lihat-lihat lagi gitu kan. Di Pengen TikTok, mengikuti. ternyata di TikTok juga seliweran terus Gus Idam. Akhirnya mengikuti terus tiap ada Gus Idam. Jadi lihat terus jadwalnya Gus Idam itu di mana aja. Kalau dekat Berarti ikut gitu. berarti sama selalu mengikuti untuk rutinan-rutinannya itu. Ya, Kan ini kan di pondoknya beliaunya itu kan juga ada rutinan ya Mbak. Nah itu berarti sama juga sering ikut ke sana ya Mbak? ya itu pertama kali ikut ke pondoknya Gus Idam itu pas ada Mbak Happy Asmara.
Oh Pas iya itu ya, nggak dapet ingat-ingat. tempat Mbak, aku di bawah kayak hutan-hutan Oh, di gitu. iku Sorsengon. Sorsengon. Sebelahnya Sorsengon Mbak, malahan. Oh, Jadi lebih udah, jauh berarti iya, ya. Nggak di ada situ. ini nih Mbak, nggak ada apa layarnya itu, nggak kebagian Ada, layar. nggak kebagian, jadi cuma ngintip-ngintip aja. Oh, Gitu pertama. Depan saya langsung maupun di Sorsengon maupun di Jalan Raya, saya yakin rutinan ini pasti membawa dampak positif dan membawa keberkahan dalam hidup panjenengan. Kerja ke malaikat, dengan maca solawat niku malaikat ora leren nulisi, oh iki aang maca solawat, oh iki sopo maca iki, wis ditulisi, oh iki badol maca solawat, tulisi terus karo malaikat. Terus mulakno ya Allah, ning majelis solawat, ning majelis taklim, ketika kita berkumpul, mulakno kula niku makrep matur, ojo sampai nglakoni kemaksiatan. Entah kuwi ojo sampai majelisan karo ngeslot. Kadang kan enek to, sing ning aspal kono ketarane majelisan, alah mbok menawa lah gen barokah. Cret ngono ya. Nek ra ngono majelisan, pamike majelisan tapi ketemuan. Arep itu sampai bahaya. Marai malaikat-malaikat itu hadir kabeh niku, kok nek grogeten malah itu wong piling cangkemmu. So malah murat-marit. Ya. Gitu pertama kali di situ, terus akhirnya ngikutin lagi. Siap di Tulungagung ada juga ngikutin gitu. Mbak, berarti kalau sampean ini kan sampean Tulungagung, sementara Gus Idam ini kan di Blitar. Jadi perjalanan dari Tulungagung ke Blitar itu kalau dari sama rumah siapa saya, Mbak sampean ke sana? sama temen, ada teman saya satu itu setia banget nemenin saya. Setiap ayo gitu. Itu kalau dari rumah saya itu lumayan deket Mbak, kan saya lewat Tambangan. Oh, Itu paling iya. 30 menitan udah sampai. Nggak jauh banget. Jadi sampean selalu berdua ya Mbak ke Iya, Nah, Mbak Maya, apa yang membuat sampean tertarik untuk mengikuti pengajian Gus Idam? tertariknya itu Gus Idam itu ngajinya itu masih apa ya Mbak, kayak dasar-dasar adab gitu. Jadi buat saya kaum yang garangannya Gus Idam Iya, iya, itu Gus Idam. jadi mudah buat diterima. Jadi yang biasanya itu adab-adabnya kayak di masjid, adabnya buat diri sendiri, terus tentang sholat juga gitu. Jadi mudah dimengerti juga. Jadi itu saya sukanya itu. Keinginannya untuk mengikuti lagi kan nanti lebih tahu lagi. Jadi itu. Jadi apa ya Mbak, istilahnya itu bahasa atau penyampaian dari Gus Idam itu mudah diterima ya Mbak. Iya. Terus sampean udah mengikuti di mana aja Mbak? Maksudnya selain di daerah Tulungagung sendiri ataupun di rutinan majelisnya Sabil Taubah. Sementara ini masih di situ-situ aja Mbak, di Tulungagung. Pernah itu 3 hari berturut-turut saya ikut Mbak. Di mana itu? Di Tulungagung pertama, terus besoknya ke rutinan malam Selasa, terus besoknya lagi ada di Tulungagung lagi, itu ikut lagi 3 malam itu. Tapi itu ya Mbak, kayak tema-tema yang disampaikan itu selalu berbeda-beda ya Mbak. Beda-beda. Jadi kita itu apa ya, kayak ada magnet tersendiri ya untuk kita mengikuti hari ini nanti temanya apa kayak gitu ya Mbak. Seru banget ya Mbak. Dan salah satu cara untuk mencintai kekasihnya Allah yang kita sama sekali belum pernah bertemu, inggih punika
ngata-ngatakan mau sholawat. Lajeng nopo sih kepentingannya mau sholawat niku? Niat sing paling sae mau sholawat niku inggih punika nglakoni perintah Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Mbak Maya, ini kan sampean sudah apa ya istilahnya kayak sudah sering banget mengikuti rutinan, sudah istiqomah lah Iya. mengikuti rutinannya dari Gus Idam. Nah, itu pastinya ada perbedaan dong ya, terutama untuk di diri kita sendiri lah itu apa yang menjadi apa ya kayak perbedaannya sebelum mengikuti sama saat ini setelah mengikuti dan sampai saat ini masih mengikuti pengajiannya itu seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau yang dirasakan sekarang itu kayak lebih kayak pesannya beliau itu kan selalu teringat. Jadi kayak mau melakukan hal-hal yang Sesuatu, buruk gitu keingat. Ya. Jadi wis nggak jadi. Jadi kan lebih baik gitu. Oh iya, alhamdulillah ya Mbak. Artinya untuk apa yang disampaikan dengan Gus Idam, apa sih yang disampaikan oleh Gus Idam itu kita bisa menerima. Iya. Artinya kan kenapa bisa seperti itu? Soalnya kan apa ya? Kalau misalkan pengingat lah ya bisa untuk apa ya alarm juga kan kayak gitu. Sama berarti apa ya Mbak kayak seneng banget ikuti Gus Idam. Berarti berangkatnya jam berapa Mbak kalau seperti itu biasanya kalau misalkan ke rutinan majelis Sabil Tobah? Kalau rutinan habis maghrib tet itu langsung berangkat. Itu nanti dapat tempat depan nggak? Kalau malam Jumat bisa di depan Mbak, maksudnya di bawahnya Galvalum. ya di bawahnya Galvalum itu bisa. Bisa? Kalau malam Jumat, tapi kalau malam Selasa itu kan jamaahnya banyak, itu nggak bisa, itu paling di Sorsengon. Iya, iya beda kok ya Mbak antara malam Jumat Jumat sama malam Selasa. Soalnya kan mungkin kalau di malam Jumat itu kan lebih ke apa ya, kayak lebih ke fokus di sholawatannya ya Mbak. Ya. Terus kalau untuk malam Selasa itu gimana? Gimana Mbak? Malam Selasa untuk pengajiannya kan lebih apa ya, lebih santai gitu ya. Kalau malam Selasa itu ngajinya ya itu tadi tentang adab masuk masjid, adab kebersihan diri juga ada, terus tentang sholat sunnah. Kalau di malam Jumat itu Gus Idam fokusnya ke ini ngaji Maulid Simtuduror. Jadi lebih ke apa ya kayak sholawat ya Mbak? Iya. Lebih ke sholawat. Mbak, sampean kalau ke rutinannya Gus Idam itu biasanya sepeda motor ya Mbak? Iya pakai sepeda motor. Nah, itu banyak ya Mbak kayak sampean ikut rombongan tapi apa ya kayak rombongan tapi berangkat bukan maksudnya bareng-bareng pakai kendaraan sendiri-sendiri tapi berangkat bareng-bareng atau memang berangkat sendiri? Pure sendiri sama teman saya, jadi berdua kan Mbak. Itu tapi nanti di Tambangan itu ketemu banyak orang, banyak banget barengannya gitu di Tambangan itu. Padahal itu kan sampai malam ya Pak? Iya sampai malam, paling sampai rumah kalau di rutinan itu pasti jam 1 sampai rumah. Jam 1 malam ya. Itu ya rame gitu ya Mbak? Iya rame, pulangnya juga barengannya banyak Mbak, jadi nggak takut lewat Tambangan pun kan nggak takut. Barengannya Tambangan banyak. Itu juga buka juga sampai malam? Iya 24 jam. Emang asli Tambangannya 24 jam ya Mbak? Nah terus gini Mbak, sampean tadi kan ada yang sama tadi kan kalau misalkan ikut rutinan itu kan mesti sama temen ya, mesti sama temen. Beratnya udah punya temen yang siap diajak lah ya, siap diajak ngaji. Nah itu terus pernah nggak sih Mbak temennya Mbak Maya itu berhalangan? Kan kita juga untuk kerepotan orang-orang kan juga berbeda-beda, kita kan juga nggak tahu ya. Nah, pernah nggak suatu ketika waktu ada jadwalnya rutinan sampean bisa berangkat tapi ternyata temennya sampean yang biasa sama sampean itu nggak bisa ikut, nggak bisa
awalnya oh iya bisa. Nah, pada waktu mau berangkat mungkin ada tiba-tiba nggak Nggak bisa jadi. gitu. Apakah sama juga ikut nggak jadi berangkat atau gimana? Tetap berangkat Mbak. Sendiri, Jadi Mbak. sama ibu. Oh, sama Jadi ibu pernah sampai 3 kali itu sama ibu saya. mm, Kan teman saya juga kerja toh Mbak. mm, Paling kadang kalau lembur gitu kan pasti pulangnya lebih dari mm, maghrib. Kadang mm, juga maghrib kan capek. Jadi mm. itu sama ibu saya. Beliaunya juga suka lihat Gusidam. Oh, berarti apa ya? Kayak klub gitu ya. Iya, Jadi sama juga nggak pernah khawatir ya Mbak kalau misalkan nanti ikut rutinan itu berangkatnya sama siapa, kayak gitu nggak pernah khawatir ya. iya. Soalnya kan cewek ya Mbak, beda kalau cowok kan kayak gitu. Mbak Maya, apakah mungkin ada pesan-pesan atau apa ya kayak kayak kesan-kesan untuk menyampaikan ke para kaula muda untuk ikut ke pengajian Gus Idam kayak gitu. Kesan-pesan ya Mbak. Boleh. Jadi buat kalian semua kaum-kaum muda seperti saya ini masih muda kan Mbak. Oh, iya. Usia Jadi berapa sih Mbak sampai? saya usia 22. Oh, usia 22. Jadi biasanya itu anak-anak itu ikut pengajian itu kadang malu teman-temannya nanti kan orang-orang tua gitu kan Mbak biasanya. Jadi kalau di pengajiannya Gus Idam itu beda. Jadi banyak yang tadi garangan-garangan itu kan banyak kaum muda yang ikut. Soalnya pengajiannya itu nggak ngebosenin, juga seru banget. Pokoknya bisa mengobati sakit hati kalian. Kalau habis Ya, disakiti. apalagi terutama untuk yang galau-galau itu ya Mbak. Ya, yang ini Mbak katanya kalau asmara hancur, salawat meluncur. Nah, itu. Apalagi kalau untuk yang muda-muda ya Mbak, terutama yang muda-muda, terus kalau untuk yang deket-deket, untuk yang deket ataupun kalaupun yang jauh pun itu sebenarnya juga semua juga kembali pada niat ya Mbak. Iya. Semua kembali pada niat. Ikut sekarang, apalagi sekarang itu lagi trennya itu juga salawat gitu ya. Jadi bagus sih itu nanti ikut salawat di Gus Idam itu. Mbak Maya ini aneh ya Mbak, selalu istiqomah ya Mbak. Insya Allah kalau lagi bisa ya berangkat Mbak. Soalnya kadang saya masih kuliah juga kan banyak-banyak Iya, tugas kuliah. Kalau besoknya ada kuliah pagi gitu, ya saya lihatnya di YouTube gitu. aja. Ngantuk ya Mbak soalnya belum kesananya, belum perjalanannya, Iya. belum pulangnya. Nah, sekilas itu tadi ya Mbak untuk cerita dari Mbak Maya terkait dengan Gus Idam. Nah, jadi untuk saat ini terutama untuk kaum kawula muda itu, tapi untuk Gus Idam semuanya kok ya Mbak, semua usia kok ya, Iya, mulai semua dari usia. anak-anak. Sebuah agama juga ada. Nah, jadi apa ya kayak mempersatukan apa toleransi beragama Iya. itu sangat kuat ya. Nah, jadi untuk pengajiannya Gus Idam ini emang benar-benar apa ya, mempunyai daya tarik, mempunyai magnet tersendiri bagi semua usia ya, Mbak. Iya. Sama kan di sana pastinya kan juga menemui dari mulai anak-anak, Dari orang remaja, tua. dewasa sampai orang tua ya. Terutama kebanyakan itu di sana itu remaja ya, Mbak. Ya banyak remaja. Siapa tahu yang mau ikut pengajian dapat jodoh jamaahnya Gus Nah, Idam. berarti itu apa ya, Mbak? Kayak ibaratnya itu sambil menyelam minum air. Dapat berkahnya juga alhamdulillah ternyata dapat jodohnya. Jangan-jangan Mbak Maya ini juga dapat jodoh dari situ. Belum. Oh, belum. Mungkin tahun depan bisa dapat. Amin. Amin ya, Mbak. Amin. Nah, jadi untuk teman-teman semua itu juga bisa tetap kayak mengikuti pengajian-pengajian, terutama pengajian Gus Idam ini ya.
itu jadi nanti bisa lebih mendekatkan diri ya Mbak, lebih mendekatkan diri, terus kayak bahasanya itu juga mudah diterima kayak gitu. Terus itu nanti juga bisalah untuk apa ya, eh kayak obat hati juga kayak gitu. Nah, Mbak Maya, terima kasih banyak untuk sharing-sharing kita hari ini tadi. Semoga menginspirasi para garangan-garangan di luar sana Iya. yang masih mungkin masih ada yang kita kan juga nggak tahu ya, ada yang sebenarnya pengen ikut tapi oh itu nanti di gimana itu nanti di sana seperti apa kayak gitu. Nah, sementara ini informasinya juga sudah lumayan untuk membantu nanti teman-teman yang masih pengen ikut ke majelisan Disabilitas Obah tapi gimana ya nanti. Nah, kayak gitu. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga Mbak Maya tetap bisa istiqomah di Gus Idam dan apa yang diharapkan, apa yang didoakan kita, selalu doakan kita itu mudah-mudahan tercapai. Termasuk sama kan berharap ketemu jodoh nih Segera dapat di sana. jodoh. Nah, amin, amin, semoga aja ya Mbak. Semoga nanti juga ngalap berkahnya dengan bersama Gus Idam itu nanti kita dapat barokahnya kayak gitu. Terima kasih ya Mbak Maya, terima Yes. kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.